Siapa yang berani gangguin Pandu sementara pamannya adalah... Orang kalau mau iseng bisa aja. Masa? Pernah digangguin? Ya sering. Kalau itu mah sering. Tapi kan kita nggak bisa cerita. Satu yang saya dapat dari om saya, yang saya rasa nggak banyak orang dapat, dan saya selalu bilang ini privilege saya. Relationship dia luar biasa. At the end kan market menilai dari sisi hasil dan output. Total valuasi berapa ya? Ya di atas 5 miliar kali kalau kita gabung-gabung minimum ya dolar. Saya juga jarang ngomong sih di media. Ini mungkin Bang Akbar aja yang pertama kali ini denger kayak gini. Karena you nanyanya langsung to the point. Ini kan jarang yang nanya to the point. Kita pergi ke isu yang sedikit agak santai-santai. Kayaknya nggak bakal santai kok kalau Bapak. Seperti halnya di dunia politik, di dunia bisnis pun seperti itu. Muncul orang-orang, lebih tepatnya orang-orang muda. Nah itu. Yang tangguh, terukur, bahkan istilah saya itu lebih gila dibanding para seniornya. Dan itu sebenarnya sebuah kebahagiaan bagi kita. Cara pandang mereka yang kadang-kadang di luar dari perkiraan kita, itu menurut saya perlu kita dengarkan. Saya hadirkan salah seorang di antaranya, Pandu Syahrir. Tadi dia mau ngomong gini, aku panggil om ya, aku nggak mau. Masalahnya bapaknya dia, almarhum Bang Cil itu guru saya. Seorang profesional, Pandu. Masa gua tanya apa kabarmu, kan nggak lucu kan? Siap Bang. Mati gua. Panggilnya Bang, nggak boleh om. Iya, itu tadi. Anda sekarang itu dikenal sebagai seorang pengusaha dengan jaringan yang sangat bagus. Saya akan masuk dalam nanti ke situ. Tetapi setuju nggak bahwa dunia bisnis pun bergerak sangat cepat, termasuk dalam pergerakan dan pergantian manusia-manusianya? Iya, Indonesia sih berubahnya sangat cepat, apalagi 10 tahun terakhir. Oke. Apalagi dengan ada pertumbuhan teknologi, startup. Sekarang bisnis dan bisnis aktornya udah sangat berubah Pak. Oke. Aku manggilnya om Pak, dia bingung kan. Aku jadi bingung manggilnya Bapak. Jadi ya kalau bisa dibilang ya saya produk baru. Karena kebetulan ayah ibu saya, ayah almarhum ibu seorang akademis. Udah gitu bisa dibilang om saya yang sebenarnya seorang militer. Jadi mungkin saya generasi yang pertama yang berusaha menjadi pengusaha. Dan dari pengusaha mungkin juga agak berubah karena saya pengen membangun suatu institusi. Dan bedanya juga mungkin kalau buat saya pribadi, saya pengen lebih fokus ke luar negeri. Jaringan ke luar negeri untuk investasi ke Indonesia. Mungkin itu sih yang agak sedikit membedakan. Kita lihat kan coba di kelompok-kelompok usaha yang besar. Bahwa kemudian orang tua mereka atau senior mereka itu masih ada di belakang mereka, tanda petik. Tapi kan yang maju tuh kelompok-kelompok seusia kalian lah. Ada bahkan yang sedikit lebih tua ya. Arsat, betul. Anin, betul. Yang lain-lain gitu ya. Betul. Tetapi secara keseluruhan memang sudah serunya seperti itu ya? Udah mulai nih tahun the next 5 years, 10 years itu semua berubah menurut saya. Jadi generasi-generasi yang abang tahu sekarang sudah in a way pass on the baton kepada generasi berikutnya. Dan ada juga memang pengusaha-pengusaha baru yang mungkin mulai 10 tahun, 15 tahun terakhir apakah dari di sisi energi ataupun non-energi. Ya kan yang sekarang keluar dan pengusaha-pengusaha yang sekarang makin lama menjadi pengusaha nasional ataupun internasional. Tapi ada satu yang sedikit saya agak debat ya dari perilaku bisnis kalian ya atau cara kalian itu mengembangkan investasi. Kalau di luar anak-anak muda itu seusia Pandu itu hampir semuanya berada di dunia digital, hampir semuanya. Bahkan saham-saham mereka itu di investasi yang berhubungan dengan sumber daya alam itu mereka tinggalkan. Berbeda di sini. Tampaknya itu masih dianggap sesuatu yang menjanjikan. Lah terus kalau begitu sama aja dong dengan perilaku orang-orang tua. Nah itu mungkin kalau saya agak beda ya. Mungkin perlu tahu ceritanya, saya itu dibesarkannya benar-benar menjadi bahasanya jadi itu karena saya investasi perusahaan dulu namanya Shopee. Ya? C.
Itu kan e-commerce. Pada saat e-commerce baru mulai. Kemudian itu bangun, saya pegawai nomor 80, 88 apa, saya jadi komut di Indonesia. Sampai kita grow di Indonesia bisnis 25.000 orang. Jadi besar, banyak kan semua anak-anak muda. Dari situ barulah saya jual, saya bikin investment fund. Itu satu bagian dari hidup saya profesional. Yang satunya lagi bisnis, sebenarnya bisnis om saya dulu. Yang namanya Toba. Itu 2016-17 saya sama beberapa teman-teman akhirnya ya in a way transaksi sama om untuk membeli sahamnya, ya kan. Jadi kita punya sekarang 61% dari TBS. Bisnis TBS pun saya ubah sekarang, udah nggak lagi batu bara. Oh ya? Saya ngubah 3 bisnis. Satunya adalah EV, electric vehicle, sama Gojek, Goto, kita panggil namanya Electrum. Kedua renewable energy. Dan yang ketiga yang sekarang mungkin paling besar nih adalah waste management. Kita baru announce kita beli Samwaste dari Samcorp. Itu perusahaan sampah terbesar di Asia Tenggara. Jadi sekarang udah beda juga. Betul kalau banyak pemain mainnya ke SDA segala, emang itu masih sangat menjanjikan. Saya juga nggak bakal munafik. Tapi mungkin untuk membedakan diri saya coba ke bisnis yang lain. Contohnya satu lagi yang saya banyak investasi, data center, Om. Itu saya all out kalau buat data center. Itu juga nggak banyak pemain di data center. Betul. Jadi yang kayak gitu-gitulah yang saya bangun, lebih digital infra, lebih ke waste management, services, ya kan, itu saya ke sana sekarang. Kelanjutan dari situ bahwa ternyata ketika mereka masuk ke bisnis digital itu, apapun itu ya, yang berhubungan dengan itu, saya nggak ngerti secara detailnya, tapi yang kita baca itu ternyata banyak juga yang babak belur. Iyalah. Termasuk Goto ya? Ya Goto, tapi masih sekarang udah profit. Sahamnya yang babak belur. Karena valuasinya yang berganti atau apa, persepsi orang yang berubah. Tapi sekarang perusahaannya malah sustainable. Jadi Goto mungkin salah satu contoh sukses di mana perusahaan itu yang dari burning miliar dolar sekarang udah mulai profit. Ya itu bagus lah. Tapi memang harga saham masalah persepsi. Gitu. Artinya Pandu ingin mengatakan bahwa dua hal yang berbeda. Betul. Secara bisnis bertumbuh secara positif, tapi secara saham, persepsi memang lagi jelek. Bau lah bahasanya gitu kan. Ya itu saya nggak bisa komen. Tapi sebagai suatu shareholder di Goto, saya juga masih shareholder di Goto, saya lihat sih perkembangannya positif. Gitu. Menarik. Boleh minum ya? Itu air beneran loh. Wah, kok bicara dengan data makanya. Bicara dengan data. Kita lihat situasi kita. Tentu saja saya ingin menggali pikiran seorang Pandu ya, menyangkut dengan posisi Indonesia hari ini. Kita bicara tentang apa sih situasi kita dalam hal investasi. Mungkin kita bisa mulai di kawasan Asia aja dulu. Secara apakah keuntungan atau masa depan atau apapun namanya, kita bisa disebut bersaing dengan mereka nggak? Kita harus, nggak ada pilihan. Bukan tentang harusnya, harus sih ya. Betul. Tapi kan saya bicara tentang realitas. Karena realitas, yang saya sampaikan tadi itu, rata-rata kita di sini hanya bisa menawarkan tentang sumber daya alam. Maka kemudian kan itu kan yang terlihat kan, batu bara, minyak jarang-jarang karena itu ada wilayah Pertamina. Kecuali beberapa hal yang beberapa lain. Pemain dikit kecil lah. Kenapa seperti itu? Jadi emang ini bagus sih pertanyaan kan, kalau saya ngomongnya, saya sempat nih dibikin presentasi nih sama anak-anak muda di Alvin segala. 10 tahun terakhir PDB per kapita kita grow dari 3.800 3.900 sekarang udah lebih dari 5.000 dolar GDP per kapita. Tapi IQ individu di Indonesia menurun. Sekarang IQ kita berapa? 78. Mungkin 10 tahun yang lalu 88, 89 rata-rata. Tapi itu kan degradasi dari sisi IQ individu. Yang seharusnya berarti secara productivity sebenarnya menurun. Apa yang terjadi? Jadi banyak sekali economic value yang dilahirkan dari SDA, sumber daya alam. Baik itu batu bara, perminyakan, nikel dengan hilirisasi. Most of that economic activities di sana. Dan juga mungkin juga perbedaan antara the have and the have not makin besar, Pak. Jadi mungkin most of this wealth is created only in certain group. Jadi ketidakseimbangan ini sebenarnya is probably my biggest concern. Ini saya in a way coba jawab balik pertanyaan Bapak. Makanya waktu Pak Prabowo ngomong, ini kan ada politiknya juga ya, ngomong bahwa memang fokus kepada nutritious free food, nutritious program, education in dalamin, buat saya tuh game changer. Karena kalau nggak begitu, kita nih masalah terbesar kita adalah sumber daya manusia, bukan sumber daya alam. Sumber daya alam kita paling luar biasa, tapi SDM kita bagaimana? Kalau SDM kita dalam 2045 malah stagnan atau malah menurun, that's very dangerous, Om.
Itulah kenapa saya ngerasa our biggest challenge is actually di SDM. Jadi kalau di ngomongin tentang free food segala, itu bakal bagus banget karena dividennya 10 tahun dari sekarang kita bakal lihat. And that's what the government should do. Nah, sekarang kita ngomong short term dari sisi investment. SDA kita menurut saya the best. Sumber daya alam kita the best. Okay. Sekarang gimana sih ngelolanya biar orang mau nambah investasi ke kita? Dan ini salah satu juga one of the things we always saya dulu di APBI, saya di Kadin, saya selalu ngomong tolong you can get the egg tapi don't kill the goose. Maksudnya ambil telurnya oke, tapi jangan sampai lu bunuh goose-nya. Okay. Jadi contoh-contoh beberapa program yang ada zaman dulu soal pajak royalti segala, please jangan terlalu dicepet-cepetin di Inggris. Jadi itu aja, sebenarnya ini semua man-made kalau berusaha bahasa saya sih. Karena Indonesia tuh luar biasanya di sumber daya alamnya, SDM-nya yang harus bisa menjadi semacam aset. Iya. Ini ketakutan utama saya sebenarnya di sumber daya manusianya. Dan dari sudut pandang seorang Pandu, problem itu kira-kira bisa kita selesaikan kalau bicara waktu dengan situasi kita hari ini seperti apa? Ya, sekarang makanya program ini udah saya sangat support Pak sebagai warga negara. Free food program, program education, itu dan juga buat healthcare. Ya. Luar biasa. Itu haruslah menurut saya karena itu menurut saya game changer dalam waktu 10 tahun ke depan. Saya terima jawaban itu, tapi kemudian saya bawa pada karakter forum saya. Ini adalah podcast politik ya. Oh, baru tahu. Kira ngomong ekonomi. Oke. Tuh dengar Twin. Jadi gini, seperti hanya negara-negara dengan karakter dunia ketiga, faktor politik itu selalu menjadi penentu. Juga kita di sini. Oke. Pemerintahan baru saja memulai. Pak Prabowo, ada banyak yang kita dengarkan, free food segala macam itu. Saya berada pada posisi yang itu juga, mendukung juga. Tapi kan gaya kepemimpinan sebuah rezim itu juga menentukan bagaimana bisnis itu berkembang, investasi itu berkembang. Dari sudut pandang Anda, apa perbedaan karakter dari kebijakan dan rencana-rencana ekonomi masanya Pak Jokowi dan Pak Prabowo sekarang? Aku nih sebagai warga negara ngelihat 10 tahun terakhir zaman Pak Jokowi luar biasa investasi ke hard infrastructure. Yeah. Mau bikin toll road lah, ibu kota baru lah, all of that menurut saya luar biasa. Even Wush yang dibikin, kan saya suka pakai Wush kalau ke Bandung itu top, ya kan. Jadi kelanjutan itu maka dilanjutkan oleh Pak Presiden sekarang itu bagus. Tapi the one thing yang menurut saya game changer adalah tadi soft skill, gimana naikin sumber daya manusia. Karena itu problem buat saya juga sebagai seorang pengusaha. Finding the right SDM tuh sangat susah Bang. Ya. Susah. Gimana caranya? And this is something yang menurut saya bakal menjadi an acute problem kalau ini nggak di-solve sekarang. Bahwa seorang presiden sudah mengucapkan, sudah mengidentifikasi masalah SDM dan bilang ini solusinya, buat saya keren. Ya tugasnya sekarang adalah gimana kita coba ikut bantu sebagai warga negara untuk bisa eksekusi itu semua. Baguslah itu program-program itu. Ya, saya percaya pada niat-niat baik yang menjadi landasan dari kebijakan dari setiap pemerintahan. Baik Pak Jokowi. Betul. Jelek-jelek begini kan dulu kan kita sama-sama. Ya, tetapi kemudian ada risiko-risiko di dalamnya. Ya. Kita bicara risiko. Pak Jokowi, saya harus mengakui ada bagian di mana dia sukses banget. Yang tadi itu, betul. Soal hardnya itu kan. Infrastructure. Iya. Dan sesuatu yang harusnya memang dilakukan jauh sebelumnya. Betul. Dituntaskan Pak Jokowi dengan cara yang banyak orang mengatakan sedikit agak apa itu namanya itu serabutan gitu ya. Tetapi kan risikonya ada. Yeah. Hari ini para ekonomi itu berbicara tentang jepitan-jepitan fiskal. Saya tidak tahu pastinya, tetapi katanya tahun ini di tahun-tahun awal ini mungkin Maret April jatuh tempo utang segala macam yang ternyata mempengaruhi seluruh rencana itu. Pada bagian ini pertanyaannya adalah pengen kita tahu kalian para pengusaha ini memahami ini seperti apa dan kemudian mitigasinya seperti apa. Jadi ini kan namanya bahasa do you wanna look at the glass half empty or half full. Saya selalu sebagai pengusaha selalu ngelihatnya
full di mana kita bisa ngisi kesempatan. Tapi what you said is right. Jadi banyak sekali memang hal-hal yang ingin diefisiensikan. Di mana sekarang ada juga masalah. Setiap kementerian bilang saya nggak ada dana buat melakukan sesuatu. Nah kemarin tuh Pak Presiden bagus speech di Kadin. Bicara di mana infrastructure, di mana private sector bisa ikut involve. Wah itu buat saya juga game changer. Apakah itu mau di toll road atau even port ataupun even airport. Hal-hal seperti ini menurut saya sih a very good initiative. Kenapa? Karena saya selalu percaya private sector untuk membangun sesuatu biasanya lebih efisien. I always believe that. Saya percaya juga. Jadi makanya dengan itu waktu diomongin seperti itu malah ini banyak sekali saya aja dapat dari beberapa investor besar apa yang bisa kita lakukan kiri kanan. Jadi sebenarnya the animal spirit is there. Pak pengen masuk ke Indonesia, tinggal kesempatan yang dikasih apa. Per hari ini kan selalu orang ngomongnya sumber daya alam. Tiba-tiba kalau Anda buka game of infrastructure mau dibuka, uangnya pasti masuk. Gitu ya. Tinggal dealnya. Betul. Kan ini kan soal kesempatan. Kalau ngomongin e-commerce segala dunia maya udah pasti terjadilah. Digital infra itu juga Indonesia digital infrastruktur. By the way, sebenarnya cost untuk membangun tuh lebih mahal karena kita banyak tarif-tarif. Even dengan tarif-tarif lebih mahal dari Johor Baru, lebih mahal dari in a way Singapura dari sisi pembangunan. Bayangin tuh Singapura, tetap aja Indonesia orang mau bangun di Indonesia karena peluang kesempatannya bagus. Potensi membuat uangnya bagus. Penjelasan yang bagus Pandu, tapi lagi-lagi kami sendiri terbiasa melihat sesuatu itu dari sisi risiko. Kalau investor luar yang memang sudah teruji, katakanlah misalnya membangun dan mengelola bandara, oke lah. Oke, mungkin juga apa namanya itu renewable ya. Renewable energy, betul. Ya. Tapi ada juga komunitas pengusaha sendiri di Indonesia yang telah puluhan tahun itu hidup dan disusui oleh APBN. Karakternya beda loh. Ya itu beda. Nah iya. Nah, ya. Apa tidak khawatir menimbulkan masalah lagi? Bahaya nih kalau diserahkan semua ke swasta, tapi swastanya investasi dari luar yang memang harus diakui secara SDM mereka bagus. Ya. Apa jawabannya? Itu aku juga gimana ya? Kalau politiknya Om lebih ngerti. Saya hanya ngelihat dari sisi bisnisnya dan siapa yang bisa membangun barang yang paling bagus. Itu aja sih. Aku selalu bilang dalam hidup kalau bisa kita lebih simpel, kenapa kita nggak simpelin? Tapi kan betul, tapi itu saya. Iya. Makanya saya tahu kalau yang hal-hal seperti airport segala, ya selalu orang bisa ngomong ABC, tapi jawaban saya mungkin super simple. Airportnya di mana? Di Republik Indonesia. Risk terbesarnya ke siapa? Ya ke asingnya. Kalau tiba-tiba ranah ketentuan hukumnya berubah, itu barang kan nggak bisa dipindahin. Beda sama pesawat. Kalau pesawat diterbangin bisa diambil. Kalau airport nggak mungkin. All the risk is actually with the foreign investor. Itu perdebatan seperti ini atau gugatan seperti ini sudah lama ada loh. Saya sebut saja lah salah satunya. Tuh Kadin tuh. Oh iya. Kadin. Iya kan? Abang-abangku semua tuh. Iya kan, kita sering mendengarkan bagaimana ributnya dari sisi organisasi, tapi kemudian ya yang saya kenal kan adalah dua perusahaan yang sudah oke lah ya, modern segala macam. Tapi kenyataannya lebih banyak lagi, terutama di daerah nih, hidup dari APBD juga, APBN juga. Soal Kadin lah ya. Ini oke. Jadi kalau saya ngelihat ini bagian dari maturing of pengusaha-pengusaha daerah juga. Jadi ini saya kebetulan 3-4 tahun terakhir Om aktif di Kadin. Dulu. Sekarang lebih nggak bisa aktif karena dapat tugas baru. Jawaban gua gitu aja deh. Tapi kan ini semua abang aku. Arsyad abangku, malah sama Bang Anin aku udah kenal dari kecil. Tapi poinnya memang ini ada sesuatu yang perlu diperhatikan juga sama Bang Anin sekarang adalah how do you transform pengusaha daerah. Don't forget, pengusaha daerah banyak yang bagus-bagus yang ingin menjadi pengusaha nasional. Itu penting tuh. Jadi bukan soal bisnis APBD. Karena that's the most simple. Kalau saya jadi pengusaha Kadin kan ceritanya selalu Anda jadi ketua Kadin daerah, Anda ini tiba-tiba Anda running for gubernur. Biasanya begitu tuh. Tapi sekarang udah banyak growing movement yang 3-4 tahun terakhir. Young people, muda-muda yang dari Kadinda yang ingin bisnis yang berbeda. Bukan lagi soal SDA. Bukan lagi jadi kontraktor. Pengen bisnis ke services, industrialis. Menarik loh. Emang sudah ada? Jadi nanya simple. Untuk bisa dapat usaha dari perbankan, untuk saya bikin bisnis services. Misalnya di Labuan Bajo, perhotelan atau services buat waste management. Itu kan bagus. Itu pertanyaan-pertanyaan itu sekarang selalu muncul. Nah itu kan beda dari yang
the old guards lah bahasa saya. The new guards sekarang lebih arahnya mau coba yang lebih value added. Tren itu udah ada. Jadi saya harapin juga ke Bang Anin itu dimajuin terus gitu kan. Cara mikir seperti itu. Karena saya rasa pengusaha daerah itu is the backbone of our economy menurut saya. Pandu, saya mau beritahu loh. Pertanyaan dan sudah dalam bentuk gugatan sih sebenarnya ini. Ini sudah lama loh saya lakukan. Karena yang saya lihat seperti itu. Ya, I just joined 3 tahun 4 tahun itu tapi benar yang abang bilang dari awalnya begitu. Sekarang saya udah ngeliat yang muda-muda. Saya kan hanya mau ngelatih yang mau aja nih. Jadi ada 1-2 dari NTT, ada beberapa yang mau, yang Bali udah mikir kayak gitu, which is good. Yang Jakarta especially, karena Jakarta is all service industry sebenarnya. Udah mikirnya service oriented. Karena PDB per kapita mereka meningkat dengan cepat. Kalau you ngomong misalnya yang dekat dengan nickel mine, etc. Semuanya service. Bukan hanya buat nyari, gue cari tambang nickel dong. Udah enggak. Lihatnya service apa yang bisa gue provide kepada pemain-pemain di sana. Gitu loh. Nah itu menurut saya sih better ya. Cara pemikiran gitu. Not all, but some. Tapi saya mainnya ya yang sama aja. Karena I cannot change all anyway. Life is too short. Ya kan? Sekalian buat lah. saya. Kalau gitu sekalian kita ngomong soal itu. Boleh. Ini soal perilaku bisnis kita yang tampaknya terlalu atau bahkan secara sadar menjebakkan diri dalam perilaku politik pula. Yang saya maksud begini. Untuk menjadi pengusaha di sini. Berikut dengan turunannya bernama bertumbuh, berkembang, sukses, kaya raya, you harus dekat dengan kekuasaan. Benar nggak? Ya. Dekat dengan kekuasaan in a way, kalau saya nih pribadi ngelihatnya, ya paling tidak nggak digangguin deh bisnis kita. Kan ada 2 orang yang ngelihatnya. Satu bilang untuk saya bisa dapat bisnis-bisnis baru, privilege. Atau ada juga orang yang bilang ya saya harus dekat karena bisnis saya udah nasional, biar saya nggak digangguin. Just ya udah saya jalanin aja apa yang saya bisa, please kalau ada apa-apa tolong jangan diganggu selama saya bener. Gangguannya dari mana sih? Apa aja orang usil orang Indonesia kan. Misalnya. Ya Anda misalnya sudah menjalankan semacam pembangkit tenaga listrik tiba-tiba di demo. Kayak gitu-gitu loh. Padahal you membayar semua kewajiban you, segala hal yang perlu lakukan di demo aja. Karena gak seneng sesuatu, gak dapat bagian yang lebih gede. Padahal sudah sesuai dengan peraturan. Hal seperti itu sangat lumrah. Kalau apalagi di bisnis misalnya kayak tambang, di mana harga batu bara bisa naik turun. Pas harga batu bara naik, pasti lebih banyak lagi demonya. Padahal semua udah dipenuhi. Banyakan dari ormas-ormas lokal. Sudah sangat mengganggu ya? Ya itu bagian dari hidup lah. Malah saya bilang ini uniknya Indonesia. Membuat kita gak pernah bosan kalau tinggal di Indonesia. Tapi di negara-negara dengan kualitas demokrasi yang terukur, yang matang, di mana kemudian seluruh aturan main itu jelas, nggak ada tuh yang seperti itu. Nah ini makanya Om Akbar lebih ngerti nih, kepastian hukum kan segala-galanya. Dan juga nanti penerapan dari hukum yang ada tuh segala-galanya. As we sebagai negara mature ingin masuk bagian G7, negara maju. Negara maju itu bakal akan semakin baik kalau hukumnya semakin baik. Nah di situ ini ranahnya Bapak di sini. Kalau menurut saya it is getting better the last 10 years. Tapi is there room for improvement? Ya pastilah. Kenapa? Karena ketidakpastian hukum itu tetap ada. Itu yang harus kita selalu perbaiki. Dan menurut saya memang lebih baik. Selama 10 tahun terakhir, dari 2015 sampai sekarang, there has been improvement. Itu juga nggak bisa kita deny lah. Kadang itu kita, termasuk orang seperti saya itu, nggak tahu harus mendekatinya dari tahap mana awalnya. Karena seperti ayam dengan telur. Ada pengusaha yang mengatakan gini, kami sering digangguin. Terutama tadi seperti yang pembicaraan kita, aturannya sebenarnya sih udah jelas tetapi dibuat menjadi tidak jelas. Apalagi kalau berhubungan dengan aparat penegak hukum, kira-kira gitu. Tapi pada sisi yang lain ada juga yang mengatakan, lu jangan cengeng-cengeng amat. Kan juga kalian mendapatkan semua ini karena fasilitas dan kedekatan segala macam. Itu bagaimana kita harus menyikapi gugatan-gugatan seperti ini? Nah kalau saya bilangnya ke teman-teman di perusahaan, yang penting kita bangun bisnis yang bahasa saya benar, governance-nya benar, bisa dinilai. Habis itu dibilang ya banyak ngasih manfaat buat warga sekitar. Udah itu dulu. Jadi bisnis kita bukan cawe-cawe, bisnis bener. Kayak saya ngasih contoh waste management sampah. Ya saya belinya di Singapura. Karena peraturannya benar, di situ kita servis. Misalnya nanti semua rumah sakit,
Misalnya abang pernah ke rumah sakit di Singapura, waste-nya most likely kita yang ngurusin. Jadi bersih kan, jelas. Jadi kalau pergi ke Singapura selalu ngerasa kayaknya bersih ya semua. Itu yang kita kerjain, bersihin gitu. Itu kan bisnis, hidden business, bersihin suatu sampah, tapi tetap aja peraturannya jelas, ya kan. Nah saya selalu bilang kepada teman-teman, bikin bisnis yang seperti itu. Hidden tapi sangat useful buat banyak orang. Jadi saya selalu simple gitu kalau bikin bisnis. Nah kalau ada orang yang isengin, ya isengnya karena kita salah atau emang karena iseng. Kalau emang karena iseng, kita tanya apa maunya. Dan kalau nanti masuk ke ranah hukum, ya kita cukup pede, bisa karena legal kita jelas. Jadi saya selalu coba bangun suatu bisnis atau apapun yang kita lakukan jelas dulu. Manfaatnya apa, ngerjainnya apa, terus legalnya kita kuat dari awal. Jadi kokoh bang, semuanya kokoh. Jadi kalaupun mau dimasalahin, ini asumsi saya hanya di surga aja kita nggak dimasalahin. Kalau di sini pasti dimasalahin. Gugatan yang sama juga terjadi kepada Pandu loh. Pandu adalah seorang pengusaha muda yang hari ini menonjol, dilihat orang, ditunggu orang berbicara. Tetapi kan kata orang nih, aku mau nguji aja. Nggak apa-apa. Karena mendapatkan fasilitas. Pamannya Pandu, Opung, banyak yang belum paham. Opung mana? Pak Luhut Binsar Panjaitan adalah paman. Paman? Iya kan? Abangnya ibu saya. Iya. Abangnya lengkapnya Ibu Ker. Ibu Kartini. Ibu, maaf Bu. Jadi ini lucu karena kalau soal pertama soal tulang, saya manggilnya tulang. Pertama saya kan nggak bisa milih tulang saya siapa. Oh iya tentu saja. Udah bentuknya gitu. Dan saya juga memang, abang juga tahu saya kerja profesional di luar negeri, di Amerika, di New York sampai akhir tahun 2010. Sebelum saya dipanggil balik. Nah yang bagusnya, alhamdulillahnya, saya bikin my first real money gara-gara urusan Shopee, Garena, nggak ada urusan sama SDA, nggak ada urusan sama sumber daya alam, permit ya bikin bisnis gaming Garena, sama bikin Shopee. Habis itu bikin Shopee Pay Consumer. Ya that's where I first make my mark. Baru kedua saya bikin urusan soal toba. Ya mungkin di tobanya lah bisa orang bilang kiri kanan, tapi ya what can I do? Memang bisnisnya ada energi, tapi di situ saya juga very specific. Ada orang sempat ngomong, wah nikel, ini gara-gara Pak Luhut bikin ini dulu saya sempat dengar, pasti dapat nikel. Nggak ada tuh di toba nikel. Ya kan? Terus ada yang dibilang kenapa tambang batu baranya ini bakal ada tambahan iup baru nanti. Saya nggak nambah iup sama sekali selama 10 tahun terakhir. Malah saya bikin bisnisnya waste management, renewable energy, hal-hal yang menurut saya baru dan banyak nilai tambah. Jadi beda, di mana saya juga ngikutin peraturan yang ada, semua yang ada. Malah saya bilang tadi ada 2 pilihan, bang. Di dalam misalnya Anda masuk ke dalam raup kekuasaan, Anda untuk menambah aset Anda, bisnis Anda. Atau yang kedua yang saya pilih, asal jangan digangguin deh. Siapa yang berani gangguin Pandu sementara pamannya adalah... Orang kalau mau iseng bisa aja. Masa? Pernah digangguin? Ya sering. Kalau itu mah sering. Tapi kan kita nggak bisa cerita. Karena kalau cerita sama kayak abang bakal bilang, masa gitu loh. Emang ada yang berani abang? Iya. 2000 ya waktu 2011 begitu, 12 pas om saya atau tulang saya masuk, ada aja ngetes di Republik ini. Iya. Sekarang kan tulang sekarang di Den, ya kan. Sekarang juga bisa aja ada. Tapi ya my view dalam hidup pasti diganggu. Tapi saya juga bilang saya thank you sama om saya. Kalau bilang Anda ada nepotisme, satu yang saya dapat dari om saya yang saya rasa nggak banyak orang dapat dan saya selalu bilang ini privilege saya. Relationship dia luar biasa. Kalau itu ya. Dan juga ayah saya almarhum, nama baik dia luar biasa, sama relationship dia luar biasa. Jadi saya ada 2 sebenarnya yang saya sangat privilege. Satu dari om saya yang sekarang mungkin banyak orang terkenal, yang mungkin banyak orang nggak kenal kecuali abang adalah ayah saya almarhum Dr. Syahrir. Ini luar biasa juga relationshipnya. Jadi ya saya jujur maximize relationship yang ada dari kedua tokoh ini for my business benefit. Itu benar kalau itu. Kalau bicara tentang Bang Ciil jadi sedih juga saya. Kita doain Bang Ciil di sana. Terima kasih. Mendapat tempat yang terbaik. Tapi kita kembali ke laptop bro. Itu tadi ada orang yang mengatakan gini, enggak, Pandu bisa ngomong apa saja. Ya dia pamannya Perdana Menteri, tanda petik kira-kira gitu kan. Gitu. Sampai ngomong seperti itu.
salah satu alasan saya mengundang Pandu adalah itu tadi Ya, tuh. it's okay. Iya. Keponakan beliau juga banyak loh. Bukan saya aja maksudnya. Dan kalau ngomong kayak gitu bisa ngomong ke banyak orang kan. Bisa siapa namanya, sons of whom, daughters of whom. At the end kan market menilai dari sisi hasil dan output. Saya nggak mungkin bakal diundang sama Bapak kalau saya nggak ada hasil output yang jelas. Ya, for sure nggak bakal ada pembicaraan ini. Pandu, gunakan panggung ini. Ini kamera ini. Aku nih ya orangnya bukan yang soal, aku tuh nggak defensif soal ini. Karena saya selalu bilang kalau ke teman-teman di kantor, namanya Tempo tes di majalah Tempo. Jadi kalau lu dimuat di majalah Tempo dibilangnya apa? Kalau per hari ini masih dibilangnya ya the worst thing they can say keponakannya Luhut, anaknya Dr. Syahrir, udah. Tapi nggak ada soal peraturan atau apa yang membela. Artinya begini, tidak pernah mendapatkan privilege yang premium dari Pak Luhut sebagai ponakan dalam bisnis-bisnis Anda. Sebenarnya ada privilege-nya tadi relationship, jadi ada semacam implicit market trust. Market trust-nya ada karena mungkin kalau Pak Dr. Syahrir, kalau saya ngomong ke ekonom, misalnya saya ngomong ke Bank Indonesia, ke OJK, orang langsung anaknya Ciil, almarhum, langsung bisa diterima. Itu privilege menurut saya. Kalau pada zaman om saya Pak Luhut di pemerintahan Pak Jokowi, ya tentu saja kalau misalnya saya kontak A, B, most likely bisa ketemu. Di Indonesia satu susah. Aku baru sadar juga nih, saya kelamaan di Amerika sih ya. Hanya untuk ketemu aja perlu banyak orang. Gitu ya? That's actually inefficient. Saya tuh menjadi lebih efisien karena bisa ketemu. Tapi itu hanya buka pintu. Setelah buka pintu, orangnya pasti ngetes. Kayak Bapak nih, bener gak sih nih anak? Bisa perform gak sih? Bisa kerja gak? Nah, the last 15 years saya di Indonesia, saya hanya mencoba membuktikan bahwa saya bisa kerja. Itu aja. Kalau sekali lu bisa kerja, ya orang bakal manggil you. Kerja yang bisa ada hasil ya. Itu yang saya bilang tadi. Ini saya serahkan panggungnya. Coba jelaskan ke kita-kita. Banyak orang yang pengen tahu. Bisnisnya Pandu itu sendiri. Shopee masih ya? Shopee saya udah keluar. Udah keluar ya? Udah, 2021 saya mengundurkan diri. Yang sekarang milik sendiri itu non Opung dan keluarga di mana? Jadi TBS itu sekarang kan udah milik kami. Apa namanya? Toba Bara Sejahtera, TBS namanya. Yang sekarang bisnisnya waste management. Itu sekarang kami. Kami itu siapa? Saya dan teman-teman. Opung nggak ada? Opung ada saham dikit 8%. Sekarang di publik. Tapi 60%, 61% kami lah di situ. Kedua, saya punya bisnis fund management. Udah itu semua dengan luar negeri, kita manage aset. Kalau kita combine hampir ya 2 billion US lah. Dan itu kita 2 billion US. Dan itu investor kami semuanya dari luar negeri Pak. Kayak Temasek, Abu Dhabi, Korea. Siapa lagi tuh? Ya semuanya luar negeri, 98% luar negeri. Banyakan profesional kami juga di luar negeri. Kita investasi ke Indonesia. Jadi kita punya aset-aset seperti perhotelan paling besar Indonesia, Swiss Bell sama Art Hotel. Itu punya kita. Terus kita juga punya data center, lagi membangun data center. Apa namanya besar. Data centernya? Namanya Edge Connect. Itu kita kurang lebih 65 megawatt kita lagi bangun di sini. Ya terus ya banyaklah hal-hal lain yang kita bangun. Kita own it aja. Tapi saya juga nggak banyak. Gimana ya, nggak banyak membuat komunikasi publik soal itu. Biasanya kalau beli barang diem aja Pak, punya aja, nggak usah diinfokan. Walaupun sekarang gara-gara ya makin banyak masuk ranah publik, ya saya pakai bendera Toba untuk bicara soal bisnis saya. Yang udah yang udah TBK Toba. Udah listing berapa? Baru satu? Baru TBK baru Toba. Yang lainnya belum listing. Total berapa perusahaan Pandu? Di dalam Toba ada 26 perusahaan, di luar Toba yang kita investasi mungkin banyak ya, termasuk startup ada 120 perusahaan. Besar sekali. Banyak. Total valuasi berapa ya? Banyak lah Om. Kalau kita ya di atas 5 miliar kali kalau kita gabung-gabung minimum ya dolar. Banyak. Jangan gini-gini aja, gitu-gitu juga pengen gitu. Kan ini nanya kocak orang. Aku kan bilang kita kan manage buat orang. Kita kan service provider Om. Beda. Saya nggak banyak main di SDA relatively. Sumber daya alam not
mungkin bukan hoki saya lah bisa dibilang. Diperjelas lagi, yang 5 billion tadi itu Combine semua, combine. rame-rame. Dan di situ Pandu sendiri. Enggak dong, kita ada investor-investor. No, I mean artinya saya bicara tentang fund managementnya saya. Tidak ada Opung juga di situ ya? Nggak ada lah, Opung mana ikut-ikutan, nggak ngerti juga dia gitu. Ini perlu sebenarnya saya perjelas karena kan itu tadi. Justru saya mau membantu loh Pandu. Tahu. Nggak apa-apa, aku ngerti maksudnya semua orang mengarahkan bahwa Pandu kan ini Opung. Iya kan gitu ya. Opung saya jujur nggak banyak tahu apa yang saya kerjain. Jadi waktu dia tahu soal Shopee dia juga kaget. Kok jadi gede ini perusahaan? Jadi yang teknologi itu malah dia banyak kan ya bukannya nggak paham, nggak mau ikutan, males. Dia bilang saya udah cukup dengan hidup saya, ya saya investasi sendiri. Jadi yang terjadi nih dari 2000 waktu saya IPO-in Toba 2012 saya dikasih bonus sama Pak Luhut. Bonus itu ya biasa lah dari manajemen, itu semua saya investasi penuh ke startup. 2013-14 jadi saya investasi waktu itu Gojek lah, Tokopedia lah, Traveloka, Shopee, paling besar di Shopee saya invest. Kenapa? Karena nggak ada orang Indonesianya. Orang Indonesia saya doang. Itu lucu juga karena teman kelas saya Forrest Lee itu dia yang bangun dari Stanford. Saya dulu sekolah di Stanford, tempatnya teknologi lah. Dia itu bilang saya nawarin ke semua orang Indonesia nggak ada yang mau, kamu mau nggak? Saya masukin uang. Habis itu kamu mau nggak jadi komut? Komut apaan ya, ini perusahaan saya namanya Shopee. Oh ya udah saya masuk. Shopee belum ada waktu mulai. Jadi dari nol saya bangun di situ bareng-bareng dari kamar 80 orang bareng-bareng dengan si Forrest saya fokus bangunin Indonesia sampai 20.000. Kita IPO 2017, 2021 waktu peaknya itu market cap $200 miliar. Di situ saya bener-bener hoki bisa cash out. Udah sesimpel itu Pak. Nggak ada hubungannya dengan Indonesia karena perusahaannya regional. IPO-nya di New York, ya kan? Ya disitulah. Tapi nggak banyak orang tahu cerita itu karena juga saya nggak gembar-gemborin. Saya bilang ya itulah. Terus saya bikin bisnis fund management sebagian besar di Singapura. Apa namanya? Fund management saya ada 2. Satu namanya Indis Capital, satu lagi AC Venture. Semuanya di Singapura? Semuanya di Singapura. Kenapa di Singapura? Ya karena talenta paling banyak di sana, global. Dan juga setting up governance-nya yang paling diterima investor saya di Singapura. Ya, saya ngikutin customer saya Pak. Customer saya 98% luar negeri, sebagian besar pension fund, yang tadi saya sebut seperti Temasek, Hanacorp, bank-bank terbesar Korea, ADQ, fund management terbesar di Abu Dhabi. Mereka nyaman dengan Singapura, ya saya buka di Singapura. Total investasi perusahaannya Pandu itu di Indonesia berapa persen dari total? Majority malah. Majority, ya? Saya berani bilang 70%, 60 to 70% di Indonesia. Jadi bias saya tetap ke Indonesia. Saya arahin uang-uang itu semua sebagian besar ke Indonesia. Tapi menariknya, bisnis saya juga nggak banyak SDA. Banyak kan yang value added Pak. Saya berani bilang value added kayak digital infrastruktur, pembangunan data center, service industri yang tadi saya bilang seperti perhotelan. Saya tuh suka yang bisnis-bisnis yang ya mungkin agak beda dikit lah ya kan, tapi marginnya bagus dan banyak orang nggak pernah denger. Semakin bisnis besar orang nggak denger, saya makin demen. Karena kalau orang semua denger, Indonesia kan ada FOMO-FOMO-nya gitu Pak. Ya pasti marginnya nanti menurun gitu loh. Gitu ya. Jadi ya saya bisnis gitu aja Pak. Kita di bisnis fund management mungkin salah satu yang cukup besar. Kita ada 60 orang yang bekerja di situ, sebagian di Indonesia tapi banyak yang di Singapura. Ya kita salah satu, makanya lucu juga sih kita sebagai usaha besar di Indonesia, tapi sekarang udah makin regional. Itu positioning kita. Itu membanggakan loh. Ya semoga. Tapi kita nggak banyak. Saya juga jarang ngomong sih di media. Ini mungkin Bang Akbar aja yang pertama kali denger kayak gini. Karena nanyanya langsung to the point. Ini kan jarang yang nanya to the point. Masalah ini pakai nama ibu saya juga kan. Kadang-kadang gue juga susah. Jadi saya cerita. Ibu saya juga kadang-kadang nggak tahu loh saya ngapain. Gitu ya? Iya, kamu tuh ngapain sih sebenarnya bisnisnya? Saya bilang saya tuh lebih regional, saya ngeliatnya regional. Saya tuh sambil ngomong gini Pandu itu saya jadi melayang-layang pikiran saya. Tahu nggak pikiran saya? Apa? Kok kamu kaya banget Pandu? Kok gaya? Kaya? Enggak lah, gini-gini aja. Jam aja kayak gini, Garmin nggak ada. Tapi $5 billion. Kan katanya Combine, kan Bapak nanya Combine yang valuasi seluruh perusahaan ini digabungnya kurang lebih segitu. Itu marknya yang kita lakukan di fund kan segitu. Katanya begitu. Saya mah katanya. Gitu ya.
Oke, Siap. kita pergi ke isu yang sedikit agak santai-santai. Kayak nggak bakal santai kok kalau Bapak bicara dengan data. Ada situasi yang sedang terjadi di kita dan saya nonton itu, Opung. Pak Luhut itu menjelaskan alasan kita bergabung ke BRICS. Oh iya. Menurut saya sampai tulis di X saya, tolong ditampilkan di X saya itu bahwa penjelasan Pak Luhut mengatakan, lu jangan marah dong kita bergabung di situ. Ketika kami membutuhkan Anda tidak ada. Oh iya. Menurut saya bahkan mengatakan begini kepada para kementerian atau para anggota kabinet, contoh Pak Luhut di dalam hal memberikan jawaban. Strike to the point, tidak ada basa-basinya, tetapi logik, gitu ya. Waras lah. Kita bicara tentang risikonya. Oke, sebuah pilihan sudah diambil, tapi kan risikonya ada, bro. Belum Trump yang baru dilantik beberapa hari kemarin ini sudah ngancam terutama kepada negara-negara yang bergabung dengan BRICS. Secara infrastruktur ekonomi dan politik ekonominya itu kita siap nggak sih menerima sergapan-sergapan dan sebagai akibat atau risiko dari BRICS? Makanya fokusnya utama Indonesia, saya sebagai warga negara ngerasa kita harus memperkuat segala lini. Jadi tadi kayak ketahanan pangan, ketahanan energi, and we can, itu dua mungkin paling penting. Dan medium to long term yang tadi sumber daya manusia. Ini tapi secara short term pasti nanti akan ada gangguan kiri kanan, tapi kemampuan keterampilan kita sebagai negara untuk bisa juga mendekati Amerika. Jangan lupa Amerika juga very big trading partner buat tapi Indonesia. Tapi kita sudah bersikap loh dan mereka sudah marah loh. Bersikap marah. Ya PDKT lah. Oh gitu ya. Dalam hidup ya. Apalagi ini kan Trump kan. Betul. Harus bisa PDKT langsung. Itu tugasnya kita lah. Dan Pak Presiden Trump I think orang yang sangat logis menurut saya. Very logical yang dia telah lakukan selama 36 jam terakhir. Betul. Cepet kan dia bilang, udah saya mau bikin AI infrastruktur. Betul. Mirip, cepet. Betul. Itu aja yang kita mungkin perlu. Dan hari ini pun mengatakan kami keluar dari WHO. Udah suka-suka. Yang penting buat saya, pusing, to be honest nggak pusing. Normal gitu ya. Dan menurut saya presiden kita juga bakal sangat berani. Udah sangat berani kok ngomong-ngomongnya yang Pak Luhut bilang. Ini kan Pak Presiden yang nge-push lah untuk jadi ini luar biasa. We have to be an independent country and we are an independent country. Makanya ya saya sebagai warga negara ya makin bangga lah ngeliatin perkembangan Indonesia sekarang. Nah tinggal kitanya sebagai warga negara juga harus fokus ke eksekusi. Nah abang lebih ngerti politiknya nih. Kalau saya nih mungkin karena Batak Padang, saya selalu bilang eksekusi. Jangan overthinking, jalanin aja nih semua. Karena semua kerjaan pasti ada risknya. Nih gue tulis di saya punya nih. Saya suka penjelasannya. Sikap kita jelas. Sebuah pilihan yang telah diambil oleh pemerintah butuh penjelasan. Betul. Pak Luhut memberikan penjelasan yang logik. Kita bisa terima itu. Amerika lu jangan marah dong. Iya dong. Pada saat kami membutuhkan lu kagak ada. Iya betul. Pada saat berkunjung ke kawasan Asia, lu pergi berkunjung ke negara yang kecil, mengabaikan kami. Sekarang kenapa kamu marah? Tapi kan tetap harus kita timbang nih. Tentu saja pemerintah punya pertimbangan. Betul. Cuma kan sebagai seorang investor, seorang yang memahami tentang industri keuangan dunia, saya bertanya, kira-kira ini bukan keputusan yang buru-buru ya? No, saya rasa udah diputuskan karena kan kita udah bernegara berapa lama dan saya juga percayalah dengan Pak Presiden, Pak Luhut karena they love so much geopolitik, knowledge mereka luar biasa dan saya juga nggak bakal berani terlalu banyak berkomen. Karena I think it's the right decision. I support that decision. Dan kalau Anda lihat dari sisi investasi segala keinginan orang berinvestasi sangat tinggi buat Indonesia. Karena tadi sebenarnya SDA dan potensi dari SDA itu luar biasa. Saya tuh lebih banyak fokus ke SDM, bukan SDA-nya. Karena it's given. We have such good SDA, ya kan? SDM-nya nih yang perlu kita fokusin. Kalau buat saya. Kita menuju ke akhir-akhir dari diskusi kita. Ada satu lembaga yang pemerintah sedang siapkan dan kami dengar Pandu Sahrir akan ikut menjadi pengendali dari lembaga itu bernama Danantara. Oh, ngomongin Danantara. Okay. Jelasin dong. Jadi ya ini kan suatu pembentukan, saya nggak berani komen terlalu banyak, tapi ide yang ada yang disampaikan oleh Pak Presiden itu luar biasa. Ini bisa dibilang sangat simpelnya lah, semacam super holding seperti Temasek. Tugasnya hanya dua.
Satu, bagaimana mengelola perusahaan-perusahaan yang ada untuk menjadi world class. Itu satu. Kedua, mengelola dividen dengan baik. Baik itu apa? IRR fokus dan risk management. Udah. Itu kalau buat saya penjelasan itu sih simple, logis, dan bagus buat negara. Saya terima penjelasan itu. Itu sudah menjadi diskusi kami para pengamat yang jelas dan tidak jelas di luar ini kan gitu. Tapi kan kemudian kalau kita harus membuatnya menjadi sedikit terukur dan logik, maka muncul pertanyaan, emang BUMN sekarang ini yang dikelola oleh kementerian tidak cukup jelas hingga kemudian model bisnis harus diubah, bentuk harus diubah dan seterusnya dan seterusnya. Saya nggak berani komen lebih jauh, tapi saya sih menganggap Bang Erik luar biasa kerjanya selama 5 tahun terakhir. Kan kalau ngomong BUMN, you're talking individual sometimes. Ya, tapi buat BUMN has done it's also very good. Dengan kata-kata akhlak untuk membuat semacam culture, I think it's a good thing. Ya menurut saya ini semacam evolusi aja. Evolusi. Karena jangan lupa dulu BUMN tahun 2003 juga bagian dari Kementerian Keuangan. Dari Dirjen menjadi kementerian. Maybe this is an evolution 20 years from now. Jebakan Batman yang paling parah menyangkut dengan BUMN itu sebenarnya adalah alur, ruang, dan karakter politik yang sedang berkembang. Saya buat menjadi sederhana. BUMN kita tergantung pada cuaca politik yang sedang terjadi, berikut dengan manusia-manusianya. Ya. Itu yang saya pengen bicara soal itu. Apakah saya nggak berani ngomong lebih banyak lagi nih Bang, tapi fokusnya memang yang dijelaskan kepada saya 8 minggu lalu adalah bagaimana ini menjadi entity yang baik buat negara, fokus kepada return. Ya, you bisa tafsiran kiri kanan, tapi ya buat saya cukup gitu loh. But the political, I get the political nuances. Tapi saya nggak berani komen lebih lanjut. Bukan, saya mau katakan gini. Oke, ide tentang Danantara bagus. Niat-niat baik, ekonomi dan bisnis itu di dalamnya itu lebih terukur. Konon kabarnya saya dengar modelnya kira-kira seperti Temasek ya. Ya, kurang lebih lah. Di Singapura pemikirannya. Ya. Atau ADQ dari Abu Dhabi. Tapi kan ruang politik kita seperti hari-hari ini tampaknya tidak cukup bisa menerima perubahan ekstrim yang akan terjadi di situ. Seperti apa? Saya nggak tahu. Kita lihat aja. Nanti tunggu tanggal mainnya. Kapan rencananya? Saya rasa presiden yang nanti akan mengumumkan sebentar lagi. Bentar lagi. Nanti better you hear it from the person with the idea. Kepres atau undang-undang? Saya rasa sih Pak Presiden sedang menjalankan dengan instrumen yang ada. Nantinya itu kira-kira berapa sih yang dia kelola? Seharusnya cukup besar sih Pak yang kemarin kan disebut-sebut. Kalau BUMN sekarang sekitar berapa? 6 ribuan kan? Lebih ya? Lebih. Semuanya nantinya saya rasa BUMN semua total sih 900 billion US dollar loh. Kalau BUMN 800-an deh kalau saya nggak salah. Seluruh BUMN. Kalau saya nggak salah ya, don't quote me on this. Bukan, maksud saya jadi nantinya ketika seluruhnya BUMN bergabung. Saya nggak tahu awal state-nya bagaimana. Saya serahkan balik. Itu kan jujur the idea Pak Presiden ya kita lihat aja. Endgame-nya pun kita lihat aja nantinya. Saya sudah berusaha untuk mencari naskah akademiknya ya. Dari itu karena kita pengen tahu bentuknya seperti apa. Tapi sejujurnya itu publik itu mendukung bro. Oke. Artinya setelah melihat hari ini kan di BUMN kita kalau bicara tentang keuntungan ya hanya Mandiri, BRI, lebih banyak dia menjadi alat politik untuk komisaris. Gitu ya, iya Pak? Gitu. Jadi orang bisa memberikan dukungannya. Wah kalau jadi Danantara nanti betul-betul profesional seperti Singapura. Temasnya itu wah. Tapi saya jujur, saya kan jadi ini teman-teman BUMN juga luar biasa kok kerjanya. Saya rasa kalau sebagai seorang manusia yang ngeliatin they are put in a position ya mencoba bekerja sebaik-baiknya. Saya tentu saja setuju. Dan bisa memahami jawaban seperti ini. Meskipun saya juga bisa. Emang Om Akbar nih susah ngomongnya politik. Aku kan nggak ngerti politiknya. Jawabnya mau gimana gitu loh. Gitu ya. Emang banyak nggak ngerti aku. Terus gue mau nanya apa lagi kalau dijawab? Biar selesai aja udah. Kita bisa 1 jam nih ngomong kayak gini terus kalau ini jawaban gue juga bakal sama. Tapi rencana itu pasti dilakukan ya? Insya Allah. Menurut saya sih ide Pak Presiden luar biasa. Ya sebaiknya sih buat negara dilakukan. Tapi saya nunggu aja. Saya setuju. Kita semua sih berusaha
kerja keras. Yang Saya penting itu, Bang. sebenarnya saya itu sedang mencoba meminimalisasi risiko dengan memberikan penjelasan pada publik. Iya. Pak Mulyaman Hadad itu harus menjelaskan juga kayaknya sih. Itu bagus Pak Mulyaman. Gitu ya. Itu senior saya banget. Saya dulu waktu IPO by the way, itu saya menghadap ke Pak Mulyaman 2012. ya? Karena kan OJK dibangun 2011 kan. Betul. Pada saat itu Bapak Pam mulai digabungin. Jadi mau nggak mau waktu saya IPO, one of the very first orang pejabat yang saya ketemu tuh Pak Mulyaman Hadad. Luar biasa. Orangnya top. Dia layak memimpin. Jelas gitu loh. Dan yang pertama kali bangun OJK, I think he's the right choice for that. I mean, you know, during that time, top. Iya. Pak Mulyaman orang And very good listener, everything, top. Meskipun dulu kami berhadapan di Pansus Senturi gitu. Aduh, om. Ini om gua nih semuanya. Gak, dia orang baik. Baik. Orang yang layak untuk memimpin Danantara itu. Baik. Ya. Bingung kan mau nanya apa? Iya, masalahnya banyak orang mau tanya soal itu. Iya, aku kan jawabnya juga pas kan. Pas gitu ya. Kalau kita tukeran juga jawabannya sama kan. Oke, jadi gitu ya. Siap. Ya. Pandu, thank you ya. Thank you. Terima kasih Bang. Pemirsa, bayangin aja nih, seru banget ngomongnya. Tapi saya rasa ada banyak hal yang baru kita tahu di sini. Sejujurnya juga saya orang yang selalu percaya bahwa hari ini miliknya orang muda. Hari ini kita harus memberikan ruang itu. Pandu sudah menjelaskannya. Bayangin aja, pada usia seperti ini sudah mengelola sampai 5 miliar dolar uang bro, meskipun investasi ya. Tetapi apapun namanya, ayo kita berkembang, ayo kita bertumbuh, kita saling bercakap-cakap. Bangsa ini membutuhkan dukungan, tanggung jawab, dan doa kita bersama. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.